Dan saya ingin menambahkan sedikit ini mengenai keberpihakan yang di daerah-daerah dan kebanyakan nih mungkin di daerah-daerah banyak em, bioskop-bioskop yang tutup dikarenakan mereka kurang banyak penonton minatnya. Nah, mungkinkah kalau misalnya di daerah nih bisa membuat cerita yang bagus, yang bisa mengangkat budayanya, dan itu ternyata misalnya di daerah ceritanya mungkin contohnya seperti di dapil saya, misalnya di Banyuwangi. Kalau mungkin di Jakarta atau di apa, mungkin tidak berkesan ya. Tapi kalau misalnya gimana caranya untuk bisa maju di Banyuwangi, itu dipasang dan diberi kesempatan yang tadi seperti teman-teman bilang untuk keberpihakan. Nah, jadi apakah memungkinkan jika bioskop-bioskop ini kayak memberikan mungkin kewajibankah atau memberikan sekitar berapa puluh persen seperti tadi Pak eh, siapa tadi Pak Bambang bilang berapa persen kira-kira. Nah, jadi untuk menarik mereka untuk bisa ditonton dan orang-orang daerah mau nonton dan bioskop penuh, dikasih kesempatan itu di tiap daerah. Mungkin dia mempunyai cerita pariwisatanya atau budayanya yang diangkat dan diberi kesempatan mereka untuk bisa menayangkan di daerahnya masing-masing. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini kan untuk masa depannya industri ya. Jika OTT ini terus berkembang, apa strategi bioskop agar tidak kehilangan relevansinya? Seperti itu. Rupanya sudah ada 25 bioskop. Betul ya Pak ya? Perusahaan bioskopnya, 25 perusahaan bioskop. Oh ya, bukan jumlah bioskopnya, tapi perusahaan bioskopnya ada 25, jumlah bioskop ada 508, layarnya 2412. Ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu di sini karena kembali lagi ini banyak kita lintas latar belakang, tidak semuanya dari pemahaman tentang perfilman, jadi semuanya bisa punya pemahaman. Berarti di sini tidak cuman yang tiga di atas, ya. Ada juga Sam Studios, ada juga ini sampai banyak ini, ada yang namanya Movieplex, Golden, dan Pasar Cineplex, bahkan ada namanya Hollywood di Kendari. Oke. Satu bioskop dengan 5 layar. Baik. Jadi ini menunjukkan sebenarnya ada perusahaan-perusahaan lebih dari hanya sekedar 1, 2, 3, tapi sebenarnya banyak. Yang lokal pun juga banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya juga highlight di sini sebenarnya kembali lagi di sini ada kegelisahan. Kegelisahan karena mungkin kurang data. Nah, itu kenapa tadi yang saya mau tekankan di sini sebenarnya kalau tadi belum mengerucut, pertama adakah kuota? Misalnya yang ditentukan oleh pihak perusahaan atau apakah itu sebuah kebijakan yang dibuat oleh GPBSI untuk semua kalau jadi anggota kita harus mengikuti aturan. Misalnya, ya ini bertanya, ya bertanya, apakah ada aturan di mana harus kuotanya film nasional sekian persen? Ya ini karena itu yang dipertanyakan oleh rekan-rekan saya, ya. Yang kita juga harus menjawab kepada konstituen kami masing-masing atau kepada publik, kepada masyarakat Indonesia yang mau bertanya, ini kalau kita bicara lapangan pekerjaan, kan kita memperjuangkan lapangan pekerjaan lewat ekonomi kreatif. Nah itu kenapa di bidang kami, kenapa bapak-bapak dan ibu, kenapa ada panitia kerja, kenapa ada panja di sini, karena ekonomi kreatif bidang kami. Walaupun perfilman tuh ada kebagi dua, ada di kebudayaan, ada di ekonomi kreatif. Tetapi kalau bicara hilirnya, itu di sini di ekonomi kreatif. Nah ini karena kita mau memastikan di Asta Cita Presiden itu ada kata-kata bahwa ekonomi kreatif harus menjadi engine of growth, new engine of growth. Nah, salah satu yang ada di ekosistem adalah layar. Nah, apakah ada kota yang mendukung film nasional, membatasi film luar negeri misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana cara kurasi? Dari tadi sudah disampaikan, saya menyederhanakannya. Apakah itu kebijakan setiap perusahaan, karena ini swasta, bukan BUMN punya negara, tapi swasta. Apakah itu swasta setiap perusahaan ini 25-nya milih sendiri masing-masing, atau dari GPBSI menyatakan, karena LSF sensor itu bukan kurasi. Lembaga sensor itu hanya menyensor apakah dia pasnya klasifikasinya R-rated, apakah dia klasifikasinya PG, parental guidance, istilahnya seperti itu kan. Apakah dia klasifikasinya ABC, itu sesuai dengan usia. Layak atau tidak ditonton oleh anak di bawah usia sekian, itu LSF. Ini sekalian karena mungkin banyak juga di sini yang belum punya pemahaman itu. Nah, tapi kalau kurasi, ini kan bisnis ya Bapak. Ini kan bisnis, jadi kan diharapkan yang ditampilkan itu ada yang mau nonton supaya beli tiket. Kan nggak mungkin kasih slot buat film yang Bapak Ibu udah tahu nggak mungkin nih Bu, orang mau nonton. Gitu kan. Tapi kita paham lah, semuanya kan berusaha, tapi apakah ada transparansi Pak? Mungkin itu pertanyaan saya juga. Apakah ada transparansi cara perusahaan layar lebar menentukan film mana yang akan ditayangkan? Karena jujur, sepertinya kalau itu sudah terpampang kok kayaknya kurang tersosialisasi. Karena adalah produser-produser yang curhatlah ke kami, gitu kan? Kok nggak dapet slot? Bahasanya seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan sudah transparan, harusnya kan itu tidak terjadi. Nah, apakah kurasi itu dilakukan per perusahaan dan apakah itu transparan atau tidak? Mungkin itu sederhananya sebenarnya poin dari pertemuan hari ini adalah itu. Dan yang terakhir, persoalan karena ini semuanya dapilnya banyak yang di luar Jawa, Pak. Itu kenapa tadi Pak Hatta langsung bilang, wah ini kenapa kok semuanya di Jawa? Ya, yang lainnya kok cuma 1, kok cuma 9, kok cuma 4 gitu ya. Bahkan ada yang 0 kan tadi Bapak katakan gitu ya. Walaupun kita paham kalau Aceh. Aceh nggak usah dibahas lah Pak. Ya, itu wilayah khusus itu. Ya, nggak boleh itu. Justru Menteri Akrafnya mungkin akan jadi tantangan beliau secara kan Aceh. Tengku Rifki. Jadi Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah soal apa yang menentukan adanya bioskop atau tidak gitu di wilayah tersebut. Karena pasti di sini loh, yang di dapil kita kok cuma 1, padahal sebarannya berapa belas kabupaten misalnya. Ini kalau saya lihat Sumut 20, kabupatennya ada berapa. Itu yang apa, Kalsel hanya 6 di mana saja, penentuannya seperti apa gitu. Ya, kembali lagi kan ini bukan hanya 1 2 3 perusahaan tapi ada 25. Nah, ini yang mungkin bisa dibantu pemahaman agar kami bisa memberikan rekomendasinya itu yang tepat, tidak membunuh usaha. Ini tolong dipahami, kita di sini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap ini soalnya yang hadir langsung legal timnya ini Bapak Ibu. Ini kalau dilihat nih head of legal dikira kita udah mau, bukan, ini kita RDPU itu mendapatkan masukan. Ya, ini pemahamannya harus sama dulu nih. Jadi harus dijabarkan seluas-luasnya. Sampaikan aja, Bapak, kalau kita tidak menampilkan horor, kita nggak bisa survive. Misalnya gitu. Karena ini semuanya banyak yang komplain, kenapa kok horor banyak? Ya tinggal sampaikan loh, kalau nggak ditampilkan kaminya nggak bisa survive. Kalau kami mati, gimana kami bisa menampilkan film-film lain? Misalnya, ya terlepas dari kita suka atau tidak. Tapi jabarkan aja, misalnya datanya seperti apa? Yang nonton horor sekian persen dari total penonton, misalnya. Tiket kalau yang penjualan yang jualnya yang ini, dijualnya hanya sekian. Tapi kalau yang ini berhasil untuk mendapatkan sekian, misalnya by data Pak.
supaya kami bisa memahami. Mungkin itu Bapak Ibu ada waktu sekitar 20 menit untuk bisa menjawab sebisanya. Terima kasih. Baik, terima kasih izin pimpinan dan teman-teman anggota semuanya. Saya perlu jelaskan, mungkin perlu saya sampaikan, kami bekerja di bioskop sudah 35 tahun dan saya cukup mengalami suka dukanya bioskop mati hidup, mati hidup. Mungkin saya jawab Pak Samuel dan mungkin beberapa teman juga dewan yang lain, bahwa yang terhormat yang lain, cara pandang yang berbeda mungkin barangkali yang memang belum nemu. Jadi kalau ngomong berpihakan, kami juga berpihak kepada film nasional. Mungkin cara keberpihakan yang konotasinya mungkin berbeda. Dulu waktu film itu masih dengan film sileloid, masih 35 mili yang raw itu, film di Indonesia itu sempat mati suri. Bioskop semuanya mati. Karena memang saat itu film tanpa diatur, kurang diatur lah, bukan tanpa diatur. Dan bahkan penonton sendiri kayaknya anti nonton film Indonesia. Saat itu, faktanya memang seperti itu. Dan semua bioskop mati. Bahkan kita mulai jalan lagi itu sekitar tahun 90-an kesinilah. Dulu Indonesia itu lebih dari 3.000 bioskop bahkan bisa Indonesia itu. Tapi semua bisa mati. Kaitannya dengan kurasi itu bagi kami adalah penting dan itu tidak ditentukan oleh GBPSI. Ditentukan oleh teman-teman dari masing-masing. Kami pure BPPSI itu hanya mewadahi dan kami saat itu perlu Pak, Ibu pimpinan, karena kami perlu bicara dengan pemerintah tentang regulasi dan lain sebagainya. Dulu bioskop itu, Ibu, izin bioskop itu bisa 20 izin Pak, satu bioskop. Ada izin gangguan, izin pariwisata, izin semua daerah mengeluarkan izin. Belum izin ke ormas, belum izin ke... Faktanya seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun saya mungkin bisa kasih contoh, cuma saya nggak mau ungkap lah daerah mana dan lain sebagainya. Nggak mudah untuk membangun bisnis. Gimana? Justru itu, sekarang sudah sangat bagus sekali perizinan, karena undang-undang gangguan sudah dihilangkan dan lain sebagainya, dengan izin, dengan NIB dan izin usaha pemutaran film, KBLI-nya 59140 sudah bisa bikin bioskop. Sangat mudah sekali. Dulu dengan... Maka dari itu jadi langsung 25 perusahaan ini ya Pak ya? Betul, baik. Dulu waktu pakai undang-undang PDRD, Undang-Undang 28 tahun 2009, pajak bioskop itu 35% Bapak. Artinya kalau punya omset 1 M aja harus 350 juta kita harus membayar. Sisanya dibagi 2. Makanya nggak ada yang bikin bioskop. Kita harus lobby ke daerah ke mana? Pemda masing-masing, karena memang pajak itu adalah pajak hiburan, ranahnya adalah daerah. Pajaknya ke daerah. Dan alhamdulillah dengan undang-undang APD nomor 1 tahun 22, bioskop masuk ke PPJT dan pajak bisa flat 10% seluruh Indonesia. Itu pun belum selesai, artinya bahwa bioskop itu mudah dibangun. Terus kedua, masalah keberpihakan tadi, memang kita ada kurasi, Ibu. Kurasi kita itu karena ini adalah produk industri kreatif, jadi kita hanya berdasarkan pengalaman dan estimasi tingkat komersialnya. Mungkin itu tidak selalu berat juga kita mengkurasi itu, tapi yang dilakukan bukti dapat bahwa memenuhi standar kebutuhan masyarakat, penonton, dan faktanya film nasional berkembang sampai saat ini. Bahkan film impor sudah jauh dilampaui oleh film nasional, faktanya seperti itu. Kenapa film-film itu harus dikurasi? Sekarang film itu hanya dengan DCV, dengan file, dan sangat mudah membuat film. Tapi apapun kita harus menghormati itu karya kreatif dan kita tidak boleh membunuh teman-teman karya kreatif tadi. Tapi kalau film itu tidak dikurasi, saya tidak akan menyebutkan judulnya apa dan lain sebagainya, itu sangat gak etik sekali. Mungkin ibu pun kalau itu film diputar, pasti melarang anaknya nonton juga. Anak-anaknya nonton. Ya termasuk yang Pak ya waktu sampaikan film banyak ini banyak Pak yang Pak, itu kurasi itu maksudnya apa Pak? Kurasi dikurasi duitnya apa? Seleksi, mengkurasi. mengkurasi. Tadi pertanyaan saya soalnya bagaimana cara kurasinya kurator. Ya. Kan mereka ini kan berarti
kalau tadi Bapak sampaikan bukan di GPB Bukan. PSI, Sama sekali. tapi sebagai kuratornya adalah masing-masing perusahaan. Karena memang setiap daerah itu punya karakteristik apa yang sampaikan sama Bu Dina. Daerah ini film apa yang cocok, daerah ini film horor, film itu kepunyaan masing-masing lah yang mau. Ini kalau Pak Suruh di Syam film-film nasional semuanya jalan ya dikurasi sama beliau dan faktanya seperti itu. Dan mungkin memang sebenarnya film nasional itu lumayan, bukan lumayan lagi, cukup bagus. Saya kasih contoh, ada film dulu waktu itu film Saranjana di Banjarmasin, mungkin kalau yang dari Banjarmasin. Itu film luar biasa meledak di daerah Banjarmasin. Kemarin ada film Kunyang, itu hantunya orang-orang itu luar biasa di daerah itu gitu loh. Jadi nggak semua film satu judul ini main ini. Ada film yang memang etnis Betawi di sini tidak bisa diterima dan lain sebagainya. Jadi kami sama sekali tidak ikut kurasi tentang film-film itu. Itu perlu kami sampaikan juga. Kami mengkurasi film itu atas nama penonton, bukan untuk kepentingan kita. Karena bioskop adalah melayani pengunjung, penonton apa yang dia ingin tonton gitu.